Wis. Selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Hari ini ya, saya tunjukkan ya, ini sudah saya modifikasi ya. Kontrolnya sudah saya modifikasi. Kita pakai yang 350 watt ya. Nanti bisa dilihatkan yang warna hitam ini seperti ini. Ini controller ini yang kita oprek itu ya, adalah MOSFET-nya kita ganti dengan 028 N08 ya, jadi 80 volt, dia arusnya sekitar 180 ampere, dia RDS on-nya kecil ya, 2, sekian, 2,3 apa 2,8 gitu. Tegangan baterainya di sini saya ganti jadi 60 volt ya. Ini saya masih pakai BLDC yang 500 watt ya. Yang asalnya saya bongkar karena itu di hall sensornya mungkin ada sesuatu yang error ya. Untuk sementara saya ganti yang pakai 500 watt ya. Ini saya beli di online. Ini kabelnya masih ori ya, masih original ya. Kecil-kecil ya, masih belum diapa-apain. Kontrolernya ini sudah saya modifikasi, saya kasih untuk speed push button ya. Nanti kita sambungkan dengan negatif ya, bekerja atau tidak ya. Nanti kita tes ya, kita coba tes ya. Nah seperti ini ya, contohnya ya, kita gas ya. Ini gigi satu ya, nggak tahu ini gigi satu apa gigi dua ini ya. Ya. Seperti ini ya, ini mentok ya, mentok ya. Ya. Nah, ini kalau kita switch-nya kita gandengkan dengan negatif ya. Sekali kita coba. Nah, lebih kenceng ya, lebih kenceng. Coba kita pindahkan lagi ya ke gigi 3 ya. Ya. Ya gigi 3 ya ini ya. Jadi gigi 3 ya. Ya kita pindahin lagi ke gigi 1 ya. Ya mentok segini ya. Mentok segini ya. Ini mentok ya, gasnya sudah mentok ini. Nah ini kalau kita pindahin ke gigi 2, dia lebih kenceng. Seperti ini ya. Kalau kita pindahin gigi 3 lagi, ya bisa lebih kenceng lagi. Kenceng ya. Ini kita lihat ya, gigi 3-nya RPM-nya berapa ya? Kita lihat ya. RPM-nya kita lihat ya. Di sini kita gas ya. (1400) lebih ya, 1447 ya. (1500-an ya. Ini kalau RPM-nya sampai 1500 ya, 1500 pasti lepas ya, pasti lepas, kontrolnya pasti lepas. Karena kenapa? Hall sensornya nggak mampu untuk mendeteksi perbedaan flux magnetiknya ya, karena terlalu cepat ya, RPM-nya terlalu cepat ya. Kalau dibebani otomatis RPM-nya turun, mungkin di sekitar 900 atau 1000 RPM, tapi cukup kenceng ya. Kalau untuk 1000 RPM itu mungkin ya sekitar 60-65 km per jam ya. Nah nanti kita coba ya. Jadi ini yang di sini hari ini kita bahas mengenai masalah untuk push button ya, push button speed ya. Speed 1, 2, 3-nya pakai push button. Ini kita fungsikan dan ternyata memang berfungsi ya. Oh ya, ini juga baterai ya. Untuk baterainya ini kita pakai yang 60 volt ya. Casingnya tetap sama, kita pakai yang 15 ampere untuk 60 volt ya, 60 volt. Jadi LiFePO4 20 seri. Nah, kontrolnya juga sudah kita rubah ke 60 volt ya. Oh jatuh. Kayak gak pas ngono lho. Iya. Pasane kayak gak pas ngono.
motornya ini kalau diputer ini berat sekali ya. Nah, sedangkan di kabel fasenya kita ukur tahanannya nggak ada ya. Berarti kabel ini putus di dalam, sambungannya putus di dalam ya, putus di dalam sini. Nah, dan juga di dalam sini juga ada short. Ini panas sekali ya, makanya dia tadi sempat berputar, kemudian mendadak putus ya, tenaganya hilang. Kita bongkar, kita lihat ya di dalamnya ini motornya apa benar kebakar ya. Kebakar. Basang ya? Kebakar. Buka lo. Nah? Bakar. Iya dah. Lele dalamnya. Tapi kosong. Oh iya kopong. Jadi ini ya. Ini diukur ya antara bodi sama gulungan ya, nyambung ya. Ya ini nyambung ya. Nyambung ya. Sama bodi sama gulungan ya. Berarti ini spoolnya kebakar ya. Sampai dia bisa short ya. Ini yang bikin tadi itu pewanas sekali ya, tegangan. Nah, ini kenapa sampai bisa seperti ini? Karena awalnya tadi kan memakai 60 volt ya, 60 volt tegangan tinggi, ampernya jadi lebih kecil. Begitu kita pakai 48, ampernya dia minta besar. Begitu ampernya minta besar, kawat ini nggak kuat ya. Jadi ini kebakar ya, makanya dia sampai kebakar begini ya. Seperti ini ya, kebakar ya. Ini kelihatan ya, kebakar seperti itu. Ya, ini menjadi PR kita juga untuk kita gulung ya. Kita gulung, bagus juga ada yang kebakar gini, bagus juga. Kita akan gulung sesuai dengan keinginan kita nanti ya. Kita jadikan dia 60 volt ya, supaya dia bisa lebih tahan daripada tegangan ya, supaya dia bisa lebih bagus. Ya, bisa. Oh. Ucul kabeh iki lho. Iki lho pedot lho, tugel del. Ini ya. Teman-teman ya, lihat ya. Ini setelah kita bongkar ini ternyata kawatnya aluminium ya. Makanya motor ini murah ya. Motor ini murah ternyata sepertinya tembaga. Tapi dalamnya aluminium makanya nggak tahan ini. Ini putus ya. Kabelnya putus ya. Tadi asalnya kita pakai tegangan 60 ya. Dia arusnya tidak seberapa besar sehingga mengalir di sini masih enggak apa-apa, aman aja. Begitu kita kasih 48, dia arusnya makan besar ya. Dia leleh. Ini leleh. Mungkin awalnya lelehnya di sini. Dia short dengan bodi, makanya dia ada greget gitu ya. Greget kadang-kadang kayak seperti apa gitu ya, nyangkut gitu, seperti lakernya rusak atau gimana. Nah ini kan kawatnya ketahuan juga dari aluminium ya, kita ganti dengan kawat tembaga ya. Nah ini asalnya tegangannya 48, mungkin kita naikkan aja ya, mungkin jadi 60 ya, supaya dia bisa lebih tahan. Nanti ini saya periksa ya kabel-kabel yang di sini apakah bisa diperbaiki atau gimana. Nanti mungkin ini saya ganti ya, kabelnya ini nanti saya potong, saya ganti dengan kabel yang besar supaya di sininya, di fasenya, kabel fasenya juga besar ya, supaya tidak panas di kabelnya, supaya tidak ada kendala di lain waktu. Nah setelah itu juga nanti kita akan coba juga bongkar yang bel DC yang asalnya ya. Nanti kita lihat juga apakah ada masalah di situ. Karena kemarin saya ukur untuk hall sensornya itu kelihatannya hall sensornya mati. Sehingga ini kalau di gas itu bisa hilang dia. Yang di sini ini ternyata kabel-kabelnya dari soket dari kabel powernya ini kurang bagus ya. Nanti ini saya betulkan sekalian. Karena saya curiga dari konektornya yang di sini ini ngefong ya, agak ngefong dikit ya tembaganya. Kita ganti sekalian ya dengan XT. Nanti kita tes lagi sampai dia bisa berjalan normal dan bagus. Nah, teman-teman juga bisa lihat nanti hasilnya. Sekian dulu video kali ini. Tunggu nanti video selanjutnya lanjutan dari perbaikan motor ini ya. Terima kasih.